Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusuf Mahendra dengan NIM 3.067 dari Praktikum C dari angkatan 2024 dari Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ADC. Jadi pengertian dari serial ADC. ADC adalah komponen penting dalam sistem elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal yang dinilainya berubah secara kontinu mengikuti kondisi fisik di dunia nyata seperti suhu, cahaya, atau tekanan, karena perangkat digital seperti microcontroller hanya dapat memproses data dalam bentuk angka biner 0 dan 1. Maka ADC dibutuhkan sebagai jembatan agar sinyal dari sensor bisa dibaca, diproses, dan ditampilkan. Kemudian ada fungsi ADC, yaitu ADC bekerja dengan mengubah tegangan analog menjadi nilai digital berdasarkan referensi tertentu. Nilai digital ini biasanya dipresentasikan dalam bentuk bilangan biner yang kemudian diolah oleh microcontroller. Fungsi ADC sangat penting dalam sistem embedded karena hampir semua input dari lingkungan bersifat analog. Dengan ADC, sistem dapat melakukan pengukuran, monitoring, hingga kontrol otomatis berdasarkan data sensor. Ada cara kerja ADC. Proses kerja ADC terdiri dari 3 tahap utama. Pertama, sampling, yaitu proses pengambilan nilai sinyal pada interval waktu tertentu. Semakin cepat sampling dilakukan, maka semakin baik berpresentasi sinyal aslinya. Kedua, quantization, yaitu proses mengelompokkan nilai sinyal ke dalam level-level discrete sesuai resolusi ADC, di mana pada tahap ini terjadi pembulatan hasil quantization menjadi kode biner. Proses ini berlangsung sangat cepat sehingga kemungkinan pembacaan data secara hampir real time. Ada resolusi ADC. Jadi ada rumus resolusi ADC yaitu Vref per 2pi, yaitu resolusi ADC menunjukkan kemampuan ADC dalam membedakan perubahan kecil pada sinyal input. Semakin tinggi jumlah bit, maka jumlah level pembagian semakin banyak sehingga perubahan kecil pada tegangan dapat terdeteksi. Misalnya ADC 10 bit memiliki 1024 level, sedangkan AJ 12 bit memiliki 4096 level. Dengan resolusi yang lebih tinggi, hasil konversi menjadi lebih halus dan akurat. Namun biasanya membutuhkan waktu konversi yang sedikit lebih lama. Dan ada kelebihan dan kekurangan. ADC memiliki keunggulan karena hasil keluarannya sudah berupa data digital, sehingga mudah diproses, disimpan, atau dikirim ke sistem lain. Selain itu, dengan resolusi yang tinggi, ADC mampu memberikan hasil pengukuran yang cukup akurat, namun ADC juga memiliki keterbatasan, seperti adanya waktu yang dibutuhkan untuk proses konversi, terutama pada nilai ADC tertentu. Selain itu, karena nilai analog dibulatkan ke level tertentu, akan muncul quantization error. Gangguan seperti noise pada sinyal input juga dapat menyebabkan hasil pembacaan menjadi tidak stabil. Ada contoh dan penerapan. Dalam aplikasi nyata, ADC digunakan untuk membaca berbagai jenis sensor seperti sensor suhu, termokouple LM35, sensor cahaya LDR, dan sensor tekanan. Pada microcontroller seperti Arduino dan STM32, ADC biasanya sudah terintegrasi di dalam chip sehingga memudahkan pengguna dalam membaca sinyal analog. Selain itu, ADC juga digunakan dalam alat ukur digital seperti multimeter untuk mengubah tegangan yang diukur menjadi nilai digital yang dapat ditampilkan di layar. Dan kesimpulannya, ADC merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem elektronika modern karena memungkinkan sistem digital untuk memahami dan merespon kondisi di dunia nyata. Tanpa ADC, data dari sensor tidak dapat diproses oleh microcontroller. Oleh karena itu, ADC digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti otomasi industri, sistem kontrol, alat ukur, hingga teknologi Internet of Things. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya akan menjelaskan praktikum saya minggu kemarin, dan di selanjutnya saya akan menjelaskan dari program yang saya buat tentang ADC, yang dimana kita menggunakan ESP32 dan STM32, yang dimana di dalam STM ini terdapat program yang sudah dibuat. Nah, di dalam STM ini adalah untuk membaca nilai analog dari potensiometer pada microcontroller STM32 dan menambahkan hasilnya melalui komunikasi serial UART. Proses ini diawali dengan inisialisasi sistem
ya. Termasuk pengaturan clock agar berjalan pada frekuensi 72 Hz menggunakan PLL dari sumber HC8 MHz. Setelah itu UART1 dikonversi pada pin 9 dan PA10 dengan bandwidth 115.200 untuk keperluan komunikasi serial, sehingga fungsi printf dapat digunakan untuk menampilkan data ke serial monitor. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan proses dasar konversi sinyal analog menjadi digital pada STM32 menggunakan metode single conversion. Implementasi ini sangat penting sebagai dasar dalam berbagai aplikasi sistem embedded seperti pembacaan sensor, sistem monitoring, maupun kontrol berbasis input analog, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam sistem yang lebih kompleks dan interaktif. Kemudian selanjutnya ada dua, yang mana program ini digunakan untuk membaca nilai analog dari potensiometer menggunakan ADC pada ESP32, kemudian menampilkan hasilnya secara berkala melalui serial monitor. Proses dimulai dengan inisialisasi ADC untuk menyiapkan modul agar siap digunakan, termasuk pembuatan unit ADC1 sebagai sumber pembacaan. Setelah itu dilakukan konfigurasi channel dengan menentukan pin yang digunakan sesuai jenis board, mengatur resolusi 12 bit sehingga menghasilkan rentang nilai seperti berikut, serta baca tegangan sekitar 0-3,3 volt secara optimal. Nilai mentah yang diperoleh mencerminkan besar kecilnya tegangan yang masuk dalam potensiometer. Dan ini kemudian mempermudah intervensi sehingga penggunaan dapat memahami perubahan posisi potensiometer dengan lebih intuitif. Hasil pembacaan baik dalam bentuk nilai ADC maupun persentase ditampilkan ke serial monitor setiap 500 mili-detik secara terus-menerus. Secara keseluruhan, program ini berfungsi sebagai dasar dalam pengolahan sinyal analog menjadi data digital pada sistem embedded. Implementasi sangat penting karena menjadi langkah awal dalam berbagai aplikasi seperti penggunaan sensor, sistem kontrol, maupun monitoring data secara real time. Dengan memahami konsep ini, pengguna dapat mengembangkan sistem yang lebih kompleks seperti mengontrol perangkat berdasarkan input analog atau mengintegrasikan data sensor ke sistem lain. Oke, di sini untuk percobaan 1 yaitu menggunakan STM32 dan untuk melihat serial monitornya menggunakan via FTDI. Kita bisa lihat untuk STM32 dan rangkaian untuk mengakses ADC. Ya, langsung saja untuk programnya kita upload, lalu kita cek apakah berhasil. Ya, sukses. Lalu kita langsung saja kita jalankan untuk terminalnya, kurang lebih seperti ini. Untuk foto potensio dan foto transistornya kita akan ubah pada bagian potensionya. Lalu untuk potensionya turun, teman-teman, kita akan nolkan. Lalu potensionya 0. Lalu untuk transistornya kita akan tutup. Kita akan tutup LDR-nya untuk foto transistornya. Apakah dia akan turun? Ya, turun sekitar 900. Ketika kita lepas, maka dia akan naik menjadi 2000. Dan untuk sistemnya sendiri ini menampilkan polling dan ada sistem interrupt. Kita langsung tekan untuk interruptnya. Kita akan coba tekan, lalu interrupt trigger semuanya 0, sistem tidak aktif. Lalu kita lepas lagi untuk push buttonnya dan berjalan lagi seperti itu. Ya, mungkin
untuk percobaan pertama dengan menggunakan STM32 seperti itu saja. Oke, di sini project kedua. Kita bisa lihat menggunakan ISP foto transistor dengan akses potensiometer. Kita akan ubah dulu potensionya terlebih dahulu. Kita ubah potensionya. Lu sih Pak? Oh ini deh, ini ya. Di atas nih potensinya tuh. Lalu kita akan cek bagaimana LTR ini bekerja DC-nya. Hasilnya naik ya untuk yang fotoresistor. Oke Pak. Lalu kita nolkan untuk LTR-nya. Angkanya akan mengecil jika cahaya tidak dapat kenali oleh LTR. Lalu kita ada sistem yaitu merespon waktunya, ada polling, interrupt dan DMA. Kita akan coba interruptnya. Ini posisi tombol T-Hawk, dia akan menginterrupt ada program. Masih bisa. Ini teman-teman. Oke, dia akan muncul interrupt mode aktif. Jadi semua program terkunci. Lalu kita lepas lagi, maka akan menampilkan DMA dan polling pada terminal berikutnya. Oke, bisa kita lihat di sini project kedua kita yaitu potentiode plus foto transistor menggunakan ESP32. Kita bisa lihat untuk penguploadannya sudah berhasil. Lalu untuk serial monitornya untuk menampilkan ADC dan foto resistornya, kita coba ubah ADC-nya. Kita kecilkan, maka nilai ADC-nya akan berubah, akan turun karena kita menurunkan menggunakan potensio. Lalu kita akan naikkan lagi untuk potensionya. Lalu sekarang kita akan coba foto resistor. Angkanya akan naik. Oh iya. Lalu kita akan lalu kita gelap, maka akan ATC-nya 0. Oke, kali ini kita project ketiga yaitu bebas dengan menggunakan sensor apa saja, tapi dikombinasikan dengan apapun dan tetap menampilkan ADC-nya. Di sini bisa kita lihat untuk programnya, kita akan upload ke ISP. Ya, saya menggunakan ISP untuk project ketiga kali ini. Kita upload terlebih dahulu. Ya, bisa kita lihat untuk penguploadan sudah berjalan dan berhasil, yaitu sukses. Kita di sini mengkombinasikan dengan Python. Kita konekkan terlebih dahulu. Kita lihat untuk COM4, kita langsung connect. Oke, di sini foto transistornya berjalan. Untuk LTR-nya kita bisa lihat
kita akan coba tes, kita akan tutup cahaya untuk ke LDR-nya. Kita bisa lihat dia turun untuk foto transistornya, dan untuk terminalnya juga log serialnya dengan angka segitu. Lalu kita akan ubah potensionya, kita akan putar dan dia akan naik untuk potensio dan thresholdnya. Lalu kemudian kita menggunakan push button untuk interrupt. Kita bisa lihat, kita kombinasikan push button interrupt ini dengan LED pada ISP. Ketika ditekan maka LED ISP akan menyala. Kita bisa lihat, kita akan tekan. Nah, kita hold, maka program akan interrupt dan monitoring ADC akan mati. Kita lepas, lalu monitoring ADC akan menyala lagi. Kita hold, maka interrupt trigger akan menyala. Dan lampu ketika kita lepaskan push button, maka LED akan mati. Ya, kurang lebih seperti itu untuk project 3-nya, dengan variasi menggunakan GUI dan LED internal dan push button untuk interrupt. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.